Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Masih bareng sama Mas Eka pastinya nih. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Di video kali ini Mas Eka mau berbagi informasi seputaran tentang KJP Plus tahap 1 tahun 2023. Di mana nih sudah beberapa hari belakangan ini datanya sudah masuk ke sistem KJP sekolah ya. Dan pastinya juga ada beberapa sekolah yang sudah mengumumkan calon penerima KJP Plus tahap 1 tahun 2023-nya. Ada yang dapat atau ada yang terdaftar, ada juga yang tidak terdaftar. Nah, mungkin sebagian dari para warga sekolah yang melihat video ini gitu ya, sesuai dengan judulnya sudah menerima KJP di tahap 2 tahun 2022 atau sampai dengan saat ini masih menerima KJP-nya. Namun ketika diumumkan oleh sekolah calon penerima KJP Plus tahap 1 tahun 2023 justru namanya nggak ada. Nah, ini pada bingung mau bagaimana dan harus berbuat apa ya, baik sekolahnya maupun operator sekolahnya maupun orang tua muridnya juga bingung nih ya. Orang tuanya murid sekolahnya bingung, apalagi orang tua muridnya yang pastinya nggak tahu gitu kan harus berbuat apa. Sekolahnya juga kemarin itu bingung nih harus berbuat apa nih, karena begitu dicek ternyata ada beberapa namanya yang hilang. Kalau sekolah yang ya udah gampang aja, ya udahlah biarin aja memang nggak dapat. Tapi kalau sekolah yang memikirkan waduh ini anak memang harusnya dapat nih, terus memang layak untuk dapat, kemudian hilang, nah itu pusing tuh sekolahnya nih, harus bagaimana nih. Ada juga mungkin teman-teman di sekolah itu ditanyakan terus menerus oleh orang tua muridnya gitu ya. Nah, ini harus bingung bagaimana. Nah, kemarin di hari Jumat sore itu ada notifikasi prosedur untuk mutasi namanya. Nah, di dalamnya itu ada beberapa poin. Nah, salah satu poinnya itu yaitu ini, permasalahan anak yang tidak ada di sistem KJP, dia layak dapat KJP tapi nggak ada di sistem KJP-nya, itu bagaimana prosesnya. Nah, di video kali ini Mas Eka akan menjelaskannya atau membagikan informasinya nih ya. Berbagi informasi, bukan menjelaskan lah ya. Berbagi informasi, kita sharing informasi seputaran tentang KJP, kasusnya seperti yang tadi Mas Eka sampaikan gitu ya, datanya hilang padahal penerima sebelumnya. Tapi sebelum itu, untuk para warga yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silahkan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah pastinya. Dan untuk para warga sekolah juga bisa join di Telegram Mas Eka di sini ya. Jadi nanti tinggal join aja, karena di situ juga Mas Eka melampirkan undangan ya, kayak undangan KJP Plus, undangan KJMU, undangan BPMS, itu dilampirkan di Telegram dan juga kita bisa sharing di situ ya. Oke, poin yang pertama adalah mungkin teman-teman merasa ketika diumumkan oleh sekolah itu datanya nggak ada. Nah, bingung kan, ini harus bagaimana nih gitu kan, menunggu atau melakukan hal sesuatu apa gitu kan. Nah, ternyata ketika ditunggu juga oleh teman-teman di sekolah, di hari Jumat itu keluar prosedur untuk mutasi. Nah, poinnya itu seperti berikut ini ya. Nah, jadi di sini ada nih ya. Nah, di situ ada beberapa poin. Nah, yang Mas Eka garis bawah itu poin yang nomor 2 ya. Poin yang nomor 2 dan poin nomor 5A. Jadi nomor 2 itu di situ kan bunyinya tertulis ya, proses mutasi itu untuk siswa yang tidak terdata di sistem KJP padahal dia layak atau memenuhi syarat untuk menerima KJP Plus tahap 1 tahun 2023 serta masuk ditetapkan di DTKS Kemensos. Jadi kalau untuk teman-teman atau para warga sekolah yang memang sebelumnya dapat KJP Plus tahap 1 tahun 2023 tahap 2 tahun 2022 dan sudah ditetapkan di dalam DTKS Kemensos, tapi ketika diumumkan nama-namanya tidak ada namanya, maka itu bisa melakukan proses mutasi. Ini penafsiran Mas Eka ya. Kalau misalkan lihat dari sini, kalau salah silakan langsung dikoreksi. Mas Eka juga takut salah nih persepsinya. Tapi kalau persepsi Mas Eka seperti itu ya. Kalau misalkan nggak muncul maka dimutasikan. Nah, proses mutasinya itu silakan bersurat ke kecamatan atau ke Penmat ya, dengan lampiran yang seperti tadi, ada nama, NIK, kemudian NPSN sekolahnya. Nah, ketika sudah dimutasikan ya, artinya sudah diusulkan untuk mutasi, belum juga masuk ke sistem KJP-nya atau tidak juga masuk ke sistem KJP-nya, artinya sudah diproses nih oleh operator kecamatan atau operator penatnya gitu ya, itu sudah diproses, kemudian datanya tidak ditemukan NIK-nya, maka dilihatlah di poin yang nomor 5 tadi itu, di 5B apa 5 apa ya, pokoknya di poin kelima itu yang di bawah, jika data tidak ditemukan maka orang tua siswa bisa menanyakannya langsung ke DTKS di Gunung Sari. Artinya data tersebut tidak masuk sebagai sumber data untuk calon penerima KJP Plus tahap 1 tahun 2023. Nah, para warga bisa langsung menanyakan ke
Pusdatin Kersos di Gunung Sari ya, ke dinas sosial, tanyakan langsung di sana. Nanti di sana ada pelayanannya, bisa langsung ditanyakan di sana. Karena arahannya seperti itu. Jadi kalau misalkan sudah diproses mutasikan oleh sekolah, namun di web KJP-nya yang di sekolah itu tidak muncul juga atau data tidak ditemukan juga, maka berarti data tersebut tidak masuk dalam data usulan KJP Plus tahap 1 tahun 2023. Nah, kalau misalkan para warga sudah merasa memang begitu dicek di siladunya itu ditetapkan sebagai DTKS, misalkan ditetapkan DTKS bulan Februari 2022 gitu ya. Kemudian juga penerima KJP. Namun ketika dicek datanya masih tidak ada juga, maka silakan ke dinas sosial yang ada di Gunung Sari, ke Pusdatin Kesos yang ada di Gunung Sari. Tanyakan ke sana, di sana ada posko, nanti akan mendapatkan penjelasan di sana karena tidak masuk sebagai sumber data dari calon penerima KJP Plus. Jadi kurang lebih seperti itu para warga sekolah ya, yang kemarin pada bingung ya, kenapa nih Mas Eka saya sudah dapat KJP atau sampai dengan saat ini pun saya masih menerima KJP Plus tahap 2 tahun 2022 dan saya terdaftar di DTKS, namun saat ini saya tidak muncul namanya sebagai calon penerima KJP Plus tahap 1 tahun 2023 yang diumumkan oleh sekolah, maka silakan lakukan proses mutasi sekolahnya ya, usulkan ke kecamatan maupun ke Penmat. Nah, kalau misalkan sudah diusulkan di kecamatan dan di Penmat, pastikan yang pertama operator kecamatan dan Penmatnya sudah melakukan proses mutasinya. Kedua, jika memang tidak ditemukan nicknya, berarti siswa tersebut atau warga sekolah tersebut tidak masuk sebagai calon penerima KJP Plus tahap 1 tahun 2023. Nah, kalau tidak masuk sebagai calon penerima KJP Plus tahap 1 tahun 2023 tersebut, maka kalau memang merasa di web Siladu itu sudah terdaftar sebagai ditetapkan DTKS Februari 2022 contohnya seperti itu ya, dan juga menerima KJP Plusnya, silakan datang ke Pusdatin Kesos di Gunung Sari Dinas Sosial gitu. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan baru untuk para warga sekolah dan menjawab kebingungan serta keresahan ya para warga sekolah, di mana kemarin itu oh ini harus bagaimana gitu kan. Ya kalau Mas Eka sendiri tunggu gitu sampai ada regulasi yang menjelaskan hal tersebut, dan alhamdulillah di hari Jumat sore itu keluar regulasinya, dan kemudian di hari Sabtu pagi itu lebih dijabarkan lagi, dijelaskan lagi bahwa regulasinya itu seperti ini yang tadi Mas Eka paparkan di depan. Yang mudah-mudahan ini bisa menjawab keresahan-keresahan para warga dan juga kebingungan para teman-teman operator sekolah KJP-nya ya, yang harus berbuat apa nih yang ditanya sama orang tua, bingung jawabnya seperti apa. Sekarang sudah bisa menjawabnya, dan prosedurnya silakan lakukan itu. Mudah-mudahan persepsinya Mas Eka ini tidak salah dan tidak melenceng ya, mudah-mudahan sih benar gitu ya, karena kalau melihat dari paparan yang tadi gitu ya, notifikasi yang tadi itu ya kurang lebih seperti itu. Kalau nggak ada ya berarti mutasi gitu ya. Mudah-mudahan informasi ini bisa membantu teman-teman semua. Dan seperti biasa, jika ada pertanyaan silahkan langsung tanyakan saja di kolom komentar. Jangan lupa untuk di like, di share, dan di subscribe channel ini Mas Eka untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Dan jangan lupa silahkan sharekan, dibagikan video ini ke teman-teman yang lain agar mungkin teman-teman yang lain bingung juga mendapatkan informasi yang sama gitu ya. Dan terakhir, Mas Eka undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.